وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita panjatkan pada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini di pekan ke-4 bulan Februari dan di pekan pertama bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Tentunya kita semua alhamdulillah masih bisa sama-sama kembali untuk memulai aktivitas kita, khususnya di kesempatan hari ini yang dengan sama-sama melaksanakan kewajiban yaitu salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan ta'lim rutin kita di pekan ke-4 bulan Februari. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Khair Afandi Acip pada kesempatan subuh hari ini yang sedianya disampaikan oleh Kiai Muhammad Rifadli. Kebetulan beliau hari ini sedang pulang kampung ke Banten karena ibunda tercinta insyaallah akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi di sana sedang melaksanakan acara Walimatus Safar. Oleh karena itu alhamdulillah meskipun dengan di luar hujan ya, tentu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah di masjid yang kita cintai ini. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama tentunya seperti biasa sebelum kita dengarkan materi disampaikan oleh guru kita, mari sama-sama kita awali dengan bacakan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan tentunya bagi kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita dengar pada kesempatan kajian hari ini tentunya menjadi ilmu yang senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Akan itu mari sama-sama jemaah sekalian kita ikuti kajian pada hari ini tentunya dengan seksama kepada guru kami Al-Mukarram Ustadz Khair Afandi Acip, dipersilahkan. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi anis syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li ibadihil harama minal halal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyul mujtaba wal hadi minad dalal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ulil ma'athiri wal ahwal ma damatis samawati wal ardu wal ayyamu wal layal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang saya muliakan para al-mukarram, para ustaz, bil khusus guru kita semua yaitu Ustadz Endang Sumarna. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, dipanjangkan umurnya yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan mudah-mudahan keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan solihah. Tidak lupa pula kepada para bapak-bapak jamaah Masjid Al-Isra yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua pada hari Minggu ini setelah melaksanakan sholat subuh, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah yaitu kita mengikuti pengajian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, manusia yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kepada para asbat tabi'in. Berikut kita sebagai umatnya mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bermujalasah, duduk bersama. Tidaklah lain tujuan kita ke Masjid Al-Isra ini selain hanya mengharap ridha Allah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita semua masih diberikan nikmat, yaitu nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi umur tersebut, sisa-sisa umur tersebut tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada kesempatan ini alhamdulillah bersyukur selalu kepada Allah karena pada kesempatan ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan panjang umur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam beberapa hadisnya, salah satu kata baginda Rasul, khairun nas man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Sebaik-baiknya orang yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Dalam satu hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, kata baginda Rasul, yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasuna amaluhu, dan umur tersebut digunakan untuk beribadah, untuk melakukan amal soleh. Dan sebaliknya, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasulullah, dan sejelek-jeleknya manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi umur tersebut sa'a amaluh, digunakan untuk berbuat kejahatan,
tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berjamaah. Nah, ini namanya umur yang tidak bagus, atau dalam kata istilah Arabnya yaitu kalimatnya khidlan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang diberikan umur panjang tapi umur tersebut tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis yang lain masih kalimat khairun nas anfa'uhum linas. Dalam satu hadis lain, sebaik-baiknya manusia yaitu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan oleh Ustadz Endang untuk mengisi kajian subuh yang insya Allah mudah-mudahan selalu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bertepatan pada bulan ini yaitu kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban yaitu banyak sekali kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk tathhirul qalbi, untuk mensucikan hati. Kalau di bulan Rajab kemarin sudah kita lewati, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tathhirul badan, yaitu mensucikan badan, yang mana badan itu mempunyai anggota tubuh dari mulai tangan, telinga, mulut, kaki. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membersihkan badan dari apa? Minal maksiati, minaz dzunub, dari segala maksiat, dari segala dosa. Makanya gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran. Lalu kita diberikan mulut, gunakan mulut kita untuk membaca Al-Quran, membaca sholawat, terutama sholawat. Karena dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol, diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu lailatal mi'raji. Kata baginda Rasul, saya melihat lailatal mi'raji naharon. Ketika mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melihat naharon, danau. Ternyata di langit pun ada danau, Pak. Bukan hanya di bumi. Di langit pun ada danau. Yang mana kata baginda Rasul, danau tersebut ma'uhu ahla minal asal. Manisnya melebihi manisnya madu. Wa abradu minas salji, yang mana dinginnya itu melebihi salju. Wa atyabu minal miski, yang mana wanginya melebihi minyak wangi misik. Nah, Rasulullah ketika Mi'raj itu melihat danau yang mana airnya manis melebihi madu, dingin melebihi salju, dan wanginya melebihi minyak misik. Yang akhirnya fakultu ya Jibril, kata baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, liman hadza, untuk siapa danau ini yang Allah sediakan, yang Allah ciptakan? Kata malaikat Jibril menjawab, wa ya Muhammad, danau ini disediakan, diperuntukkan liman sholla alaika min rojaba,
diperuntukkan untuk orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Makanya beruntung di bulan Rajab kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah sediakan atau baginda Rasulullah sediakan yaitu danau, yang mana danau tersebut airnya yaitu manis melebihi madu, dan dinginnya melebihi salju, dan wanginya melebihi minyak Kalau di bumi nggak ada, Pak, nggak ada danau yang airnya manis melebihi madu. Ada nggak, Pak? Ada nggak yang danau airnya itu manis? Nah, kalau di kalau di langit itu ada, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memasuki bulan Sya'ban yaitu untuk membersihkan kolbi atau hati, yang mana di setiap manusia itu mempunyai hati, dan hati itu terkadang bersarang penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit ujub, takabur, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Kita dianjurkan di bulan Sya'ban ini untuk membersihkan kolbi, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang dapat merusak segala amal ibadah kita. Makanya penyakit-penyakit tersebut itu penyakit yaitu iblis. Itu sifat-sifat iblis laknatullah. Tahu Pak iblis? Enggak. Makanya iblis itu mempunyai 20 musuh. Berapa? 20 musuhnya Pak iblis itu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bertanya kepada iblis, kata baginda Rasul, kam a'da'uka min ummati. Kata Rasul, wahai iblis, berapa musuhmu min ummati, dari golongan umatku. Iblis menjawab, qala isyruna nafarin, ada 20 golongan yaitu musuh iblis. Yang pertama siapa? Wahai iblis, awaluhum anta ya Muhammad, inni ubghiduka. Yang pertama engkau ya Muhammad, inni ubghiduka, saya sangat membencimu. Saya sangat membencimu dan turunan-turunanmu dan keluarga-keluargamu. Lalu yang kedua siapa? Kata baginda Rasul bertanya kepada iblis, yang kedua yaitu wal alimu al amilu bil ilmi, yaitu orang yang mempunyai ilmu dan orang tersebut mengamalkan ilmunya. Itu adalah musuh iblis. Jadi yang pertama baginda Rasul, dan yang kedua orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, dan yang ketiga wahamilul Quran idza amila ma fihi, yaitu orang yang hafidh, yang menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu adalah sebagian dari musuh-musuhnya iblis. Dan orang yang menghafalkan Al-Quran itu yang tahu arti atau intisari kandungan daripada ayat-ayat tersebut dan mengamalkan ilmunya. Dan yang keempat yaitu musuh iblis itu wal muadzinu lillah fi khamsi sholawatin, yaitu orang-orang yang gemar rajin azan. Gemar rajin azan tapi lillah, karena Allah, karena semata-mata mengharapkan ridha Allah. Karena ada yang azan itu mengharapkan pujian dari manusia, ada. Itu yang azan karena Allah ihtisaban lillah, mengharapkan ridha Allah, itu adalah musuh-musuh iblis. Dan yang kelima yaitu wa muhibbul fuqara wal masakin, yaitu orang-orang yang mencintai orang-orang fakir miskin. Itu adalah sebagian daripada musuh iblis. Dan kemudian wadhu qalbi rahimin,
dan orang yang mempunyai hati yang mempunyai belas kasih, mempunyai rasa kasih sayang sesama manusia. Ada berapa tuh Pak? Baru berapa itu? Baru 6. Sebutin semua enggak? Sebutin ya, sebutin. Soalnya sifat-sifat tadi kita dianjurkan untuk membersihkan kolbi dari penyakit-penyakit yang dapat merusak amal soleh kita, dan sifat-sifat tersebut itu adalah sifatnya iblis. Iblis itu senang ketika umat Muhammad mempunyai sifat-sifat yang seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu wasyabun nasya'a fi taatillah, yaitu seorang pemuda yang mana pemuda tersebut digunakan waktu mudanya untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur yang mempunyai anak di pondok pesantren, itu adalah sebagian ladang amal orang tuanya yang nanti akan dipetik ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kedua orang tuanya. Karena apabila orang tua mempunyai anak yang soleh dan orang tua tersebut meninggalkan atau meninggal dunia, maka disitulah orang tua akan menuai hasil, hasil man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memetik. Dan yang ketujuh yaitu wa'akilul halal. Yang keberapa? Yang kedelapan wa'akilul halal, yaitu orang-orang yang mana dia itu ketika ingin makan dia memilih dulu, harus tahu dulu ini makanan tuh halal atau haram, memilih yang halal. Jadi orang-orang yang apik, bahasanya apik dalam makanan dan memilih yang halal, itu adalah musuh-musuh iblis. Lalu yang kesembilan yaitu wal harisu ala sholati fil jamaah, yaitu orang yang rajin ala sholatil jamaah, dalam sholat berjamaah. Itu musuh iblis, itu tidak senang melihat orang yang berjamaah. Kita berkumpul di sini setelah melaksanakan sholat subuh, melakukan kajian, iblis itu tidak senang. Baru 10 Pak ya? 10. Kemudian yang ke-11-nya waladzi yusolli billaili wan nasu nuyamun, yaitu orang yang bangun di sepertiga malam berdoa kepada Allah, bersolat tahajud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan tersebut manusia itu sedang tertidur. Itu orang-orang yang rajin tahajud itu adalah sebagian daripada musuh-musuh iblis laknatullah. Mungkin kalau saya ceritakan semuanya agak panjang. Kita lanjut ke pembahasan bulan Sya'ban. Ke bulan Sya'ban. Yang mana di bulan Sya'ban itu Allah menciptakan lautan minurin dari cahaya. Ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa bahron min nuri tahtal arsy. Allah menciptakan lautan minurin dari cahaya. Bagaimana itu? Tahtal arsy, di bawah aras, summa khalaqa malakan lahu janahani, dan Allah kemudian menciptakan malaikat yang mana malaikat tersebut mempunyai 2 sayap. Fa idza shallal abdu alayya fi syahri Sya'ban, kata baginda Rasul, barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban, amarallahu ta'ala dzalika limalakin, Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat tersebut untuk lari ke dasar lautan, dan malaikat tersebut setelah kembali ke atas atau ke permukaan laut,
dan setiap tetesan-tetesan dari malaikat tersebut akan berubah menjadi malaikat-malaikat berikutnya. Tujuannya apa? Yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah, yaitu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sya'bana, di bulan Sya'ban. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jadi malaikat-malaikat tersebut kembali ke permukaan laut, dan setiap tetesan-tetesan dari malaikat itu akan berubah menjadi malaikat-malaikat berikutnya yang tujuannya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang malaikat-malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal sholawat, ada dalam hal berwudu. Setelah wudu, makanya makruh hukumnya kalau kita lap, jangan dilap, usahakan biarkan saja, karena tetesan-tetesan dari anggota tubuh, anggota wudu itu yang menetes itu akan berubah menjadi malaikat, itu akan berubah menjadi malaikat, yang mana dalam satu hadis malaikat tersebut sama yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berwudu dan tetesan air wudu tersebut tidak dielap. Makanya makruh kalau dielap, kalau tidak ada udzur, begitu dalam satu hadis. Kemudian di dalam wudu juga sebenarnya banyak pahala-pahala yang kita dapatkan. Setelah wudu kita dianjurkan membaca Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dan dilanjutkan membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. Sama pahalanya itu malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat tersebut akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berwudu, dan setelah wudu membacakan doa, dan setelah membaca doa membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Cuman enggak kita kelihatan kan. Dalam perkara wudu masih ada, kata baginda Rasul, barang siapa yang berwudu, barang siapa yang yang ingin tidur, dan orang tersebut ketika tidur dia mau dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, yaitu berwudu. Makanya kata Rasul, kalau Allah kehendaki orang tersebut meninggal dalam keadaan tidur tapi berwudu, maka orang tersebut mempunyai pahala seperti orang yang perang di jalan Allah, yaitu orang yang syahid. Alhamdulillahirabbil. Pernah nggak ini bapak-bapak pas begitu mau tidur wudu? Pernah nggak? Ada yang pernah? Kayaknya tiap malam Pak ya, kalau mau tidur wudu dulu. Bener nggak Pak Nanto? Itu pahalanya Pak. Makanya kalau Allah kehendaki orang tersebut meninggal dalam keadaan suci atau berwudu,
itu pahalanya seperti pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk membersihkan tathhirul qalbi, membersihkan hati-hati kita. Yang mana hati itu tadi mempunyai sifat-sifat yang dapat merusak amal soleh kita. Lalu baginda Rasul bertanya kepada para sahabat tentang bulan Sya'ban. Kata baginda Rasul, atadruna lima sumiya Sya'ban. Wahai sahabat, apakah kalian tahu lima sumiya Sya'ban, kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Kata sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Tidak tahu ya Rasulullah, yang tahu hanya Allah dan Rasul-Rasul Allah. Lalu kata baginda Rasul, li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasirun. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban itu dipenuhi dengan pahala-pahala, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di bulan Sya'ban ini bisa terus menanam kebaikan, berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kepada keluarga, dan berbuat baik kepada sesama. Itu yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bulan Sya'ban ini juga itu mempunyai 4 huruf. Yang pertama shin, yang mana shin tersebut adalah diambil dari kata syarab. Wasyafa'ah, syarab itu kemuliaan, wasyafa'ah dan pertolongan. Jadi di bulan Sya'ban ini penuh dengan kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan huruf ain, wabil aini al-izzatu wal karomah, yaitu al-izzatu keagungan, wal karomah dan kemuliaan. Wabil ba'i al-birru, dan diambil dari huruf ba-nya yaitu birun, maksudnya bukan bir minuman, birun itu kebaikan, masih kebaikan, banyak sekali kebaikan yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Kemudian wabil alifi, jadi ada 5 huruf. Wabil alifi al-ulfatu, wabil alifi huruf alifnya itu al-ulfatu, yang mempunyai arti kelembutan. Wabin nuni an-nur, dan nun artinya yaitu adalah cahaya. Jadi Sya'banun, shinnya yaitu adalah syarab, kemuliaan dan pertolongan. Kemudian ainnya yaitu adalah izzah, yaitu kemuliaan dan keagungan. Ba-nya adalah kebaikan, dan alifnya adalah kelembutan, dan nunnya adalah nur. Begitu. Itu di bulan Sya'ban artinya. Makanya kita semua, terutama ya saya sendiri, yaitu kita mari sama-sama memperbaiki yaitu hati kita, agar nanti ketika menghadapi bulan suci Ramadan hati kita sudah bersih. Begitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tathhirul qalbi di bulan Sya'ban itu karena kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan yang lebih agung, yaitu bulan suci Ramadan. Lalu di bulan Ramadan kita dianjurkan oleh Rasulullah yaitu untuk tathhirur ruh, membersihkan ruh. Kalau di bulan Rajab kita dianjurkan untuk membersihkan apa? Membersihkan badan, anggota tubuh dari maksiat, dari dosa. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk membersihkan qalbu, yaitu hati, penyakit-penyakit hati. Di bulan Ramadan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membersihkan ruh. Karena kalau di bulan Rajab badan kita sudah bersih karena akan menghadapi bulan Sya'ban gitu. Di bulan Sya'ban hati kita sudah bersih karena ingin menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua
diberikan selalu umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, di antaranya tadarus Al-Qur'an. Semoga kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dimaafkan gak Pak? Mungkin tidak bisa panjang lebar, itu yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan. Pak Agus mau bertanya. Yang lain, Pak Edi, mungkin ada yang mau ditanya. Ya silahkan Pak Edi. Hadisnya. Ini diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'bana. Datang kepadaku malaikat Jibril yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala ya Muhammad hadhihi lailah, yang mana kata malaikat Jibril wa ya Muhammad hadhihi lailah, itu ini malam adalah tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ini dibukakan pintu langit dan pintu rahmah, kata malaikat Jibril. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, malam apakah ini? Yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan sholawat kepada Allah Subhanahu kepada baginda Rasul, dan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan berzikir, membacakan sholawat dan istighfar. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam kitab Duratun Nasihin, karena masih banyak mungkin keterangan dalam kitab-kitab yang lain. Ya, terima kasih. Ya, itu Pak Edi ya jawabannya. Mungkin yang lain yang mau bertanya silahkan. Cukup ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup untuk kajian pagi hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian kajian pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.